Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang banyak nanya-nanya ini. Sebelum golok, apa itu sebelum golok ya? Sebelum suka golok maksudnya kalau latihan silat udah lama, udah dari tahun 87 sudah mulai mengenal silat. Orang tua aku guru silat di lampu mati, jadi kita pakai lampu penerangan seala kadarnya. Kalau ke muka sakit silau. Tahun 91 ya 91 sudah mulai belajar atau mengenal golok. Cuman kami di sini bilangnya parang. Perguruan pertama yang aku ikuti itu, kalau perguruan pertama berarti yang kedua nih lur, nggak ada ya lur ya. Jadi perguruan silat yang aku pelajari itu, aku belajar di perguruan silat Wale Putih yang tanpa H ya, singkatan dari warisan leluhur tunggal pusaka tradisional Indonesia. Dari tahun 91 lah aku mulai mendalami serius. 87 belum, masih anak-anak dan masih ikut-ikutan senang-senang gitu, maksudnya kumpul main ya senang gitu aja. Di 91 itulah mulai menekuni belajar, dilatih sama murid ayahku atau pelatihku lah masa itu, Daeng Patika. Nah itu pelatih pertama aku. Nggak langsung ke ayahku atau guru dulu latihannya, enggak, ikut di gelanggang gitu. Kalau di perguruan kecilnya lagi ya aku sama kakek, belajar sama kakek tentang silat. Nggak langsung, kalau dulu belajar silat nggak langsung diajak tangkisan atau enggak, atau serangan enggak. Aku dulu belajar filsafat dalam silat. Semua pesilat pasti insya Allah tahu 3N ya, atau entry gitu ya lur ya. Yang pertama ngali itu ngindar gitu lur. Dan kemarin juga aku chattingan ngobrol sama Bang Herman juga yang membahas tentang filosofi silat. Ngali tetap kita diganggu atau diserang baru ngalah, nah gitu. Kalau udah ngalih diserang juga tetap harus kita pegang teguh ngalah gitu. Setelah ngalah jangan sampai yang terakhir keluar ngamuk ya lor. Jadi itu dulu dididik, intinya artinya dilatih silat dalamnya dulu. Jangan silat itu untuk jagoan, karena nggak ada tujuan silat untuk jagoan, nggak ada. Silat aku dididik guruku untuk kebaikan itu loh. Makanya sampai sekarang kalau diganggu ya jangan sampai kita ngeluarkan, jangan. Ya, bagus dibilang kalah kan lebih bagus. Gagal jadi atlet di pencak silat ya tetap gagal, selalu gagal. Di kelas remaja kelas B nggak pernah berhasil lur, tapi nggak bosan terus ikut silat. Karena jalan ke silat kan bukan hanya prestasi yang tampak seperti sekarang adik-adik atau seduluran yang di IPSI itu kan prestasi yang tampak. Aku terus belajar ya, kalau nyantai aku ngerokok gini nggak apa-apa ya lur ya. Ngomong kayak diinterogasi nanti kalau nggak ngerokok. 96 akhir aku keluar, maksudnya keluar itu ke Jakarta, tapi pertama di Bandung. Aku main dulu di Bandung, ketemu kenalan, jadi kayak seperti saudara, namanya Iwan, teman aku panggilnya Asep. Terus aku diajak ke kampungnya, alhamdulillah terobati sedikit lah lur. Darah Banten atau orang Sunda, lahir di Sumatera. Padahal aku lewati waktu jalan naik bus kan lur, jadi malah Bantennya sendiri aku lalui gitu aja, karena nggak tahu dulu aku mana Banten. Ya tahu sih ini Banten gitu, Merak gitu kan udah masuk Banten. Terus kenal di Bandung itu sama, karena yang aku tahu dulu kan Sunda itu Bandung gitu aja.
si Asep, terus diajak aku ke kampungnya, katanya kampungnya di daerah Garut gitu, Mei kalau nggak salah itu, naik kereta dari mana di stasiun Cimahi itu mana lupa aku lor, itu melewati yang, kalau aku mesti inget ya, kalau salah minta maaf ya lor, karena ini ingat tahun segitu lor, melewati daerah Cicalengka, terus mana turun di mana, terus naik Sadu, kalau sini bilang Sadu, kereta kuda itu lur, nyampe lah di kampung saudara pertama aku yang di Jawa Barat ya. Si Asep itu kawan sih sebenarnya, cuman juga kayak saudara. Diajaklah aku nginap di rumahnya, daerah Garut lur, pasnya aku masih ingat nama kampung atau apa itu, Leles Kadungora. Nah itu cantik pemandangannya, gunung, sawah, kebun. Terakhir pegang golok tahun 95, 91 mulai latihan, 95 terakhir aku pegang golok, udah nggak aku pegang lagi golok. Terus ke Jakarta masih di tahun 97, sampailah tahun 2003. Tapi selama 97 sampai 2003 itu ya masih gelap juga. Aku sempatkan untuk mengembangkan silat yang aku dapat dari guru. Jadi alhamdulillah dari mulai Pamulang itu ya, atau Tangsel lah kalau sekarang, itu sampai ke Bali, dan aku kabarkan ke guru senang. Terus kita mau coba sampai ke seberang lagi macam Sulawesi, ke saudara kita Kalimantan, Papua. Guru bilang udah cukup, karena besar kemungkinan guruku nganggap takut kami capek gitu. Kalian aku ya senang gitu. Orang silat yang kita kembangkan kan, silat nggak pernah diajarkan untuk cari musuh, tapi cari saudara kan itu. Kalau kami dulu, aku dulu ya, jadi bukan mau jago-jagoan, enggak. Justru dari punya bekal bela diri silat itu nambah banyak saudara. Akhirnya ketemu sama perguruan lain, saudara yang lain, atau bahkan perguruan silat yang nggak terdaftar di IPSI juga, yaitu kan sedulur atau saudara. Atau kabar yang aku dengar tentang perguruan Walet Putih sudah lebih luas lagi sampai ke luar negeri, walaupun ya dulu juga sudah sampai ke Belanda, Malaysia, mana lagi Maroko, lupa aku banyak kali lor. Setahun yang lalu lebih kurang, anakku yang paling besar itu si Tasti namanya, aku panggilnya Lala, ingatkan karena sempat aku nggak pernah main silat lagi, nggak pernah menggerakkan. Bahkan aku banyak juga yang nganggap aku nggak kenal silat atau nggak bisa silat, cuman nggak open aku baru kalau anggapan kok. Yang kalau dianggap kita orang kaya terus jadi kaya kan juga nggak, dianggap orang miskin terus jadi miskin nggak juga. Itu kan anggapan orang gitu aja kalau menurut aku sih. Akhirnya mulai dibuat channel ini, Salam Budaya. Ya sampai sekarang alhamdulillah makin tambah banyak seduluran. Ya kayak gini gelap, nggak usah cerita gelap lagi, kita terang aja, kita anti lur. Selama di Jakarta selain silat, aku sempat ikut belajar gabung-gabung sama orang yang pertama aku kenal itu di KPJ, kelompok penyanyi jalanan itu yang diketuai Mas Anto Baret ya. Mas Anto, assalamualaikum Mas Anto Baret. Aku Andrio, Mas Anto. Terus orang KPJ yang pertama kali aku kenal itu namanya Mas Erwin Paten. Nah itu Karangalam itu, atau anak Malang. Jadi kalau ada yang bilang Sunda tapi kok logatnya Jawa, iya banyak. Jakarta tahun 97 sampai 2003 itu banyak kawan selain Batak juga, lebih banyak justru Jawa. Jadi orang yang pertama ngajari aku gitar tuh Mas Erwin. Assalamualaikum Mas Erwin. Saya ya, jadi lor aku minta maaf kalau aku pakai bahasa Jawa. Aku lebih bisa bahasa Jawa ketimbang
bahasa Sunda lagi proses belajar ini, kata Bang Jun. Bahasa Sunda itu gampang atau lebih mudah dimengerti. Jadi nanti aku mau mempelajari bahasa leluhurku sendiri, bahasa Sunda, biar bisa ngomong gitu. Nah, jadi dari gitar, buat lagu, itu Mas Erwin yang ngajarkan aku. Dan lagu pertama yang kalau cerita di musiknya lengkap panjang kali lor, dari masih zaman rekaman tuh masih pakai pita apa namanya, pita apa itu Mas Erwin namanya itu yang besar tuh ya, enggak kayak sekarang ada komputer, enggak, kalau dulu manual semua, mixernya aja panjang itu, manual semua, naikkan turunnya. Ya akhirnya kenal sama yang lain, macam habis Mas Erwin terus kenal Mas Hari Uno, sekarang dia di Bali masih aktif masih eksis, maksudnya guru privat atau guru sekolah di Bali spesial drum. Nah itu akhirnya kumpul, jadi singkatnya bentuk grup musik lah kami. Jadi akhirnya aku coba vokal gitu, cuman vokalnya vokal ngawur lah lur, nanti aku cuplikannya sedikit. Lagu pertama itu yang rekaman tuh ciptaan Bang Iwan Rokaya. Nah Bang Iwan Rokaya ini di musik atau di KPJ lumayan senior, kabarnya tahun 85 ya Bang Iwan, 85 86 ya Bang ya di KPJ Bang ya. Lagu Bang Iwan yang pernah aku nyanyikan judulnya Lapar. Sebenarnya lagu-lagu di grup itu yang lama dulu, nama grupnya Dabur gitu, dari kata tadaburnya lur. Jadi tanya aku geser, aku ambil daburnya aja, jadi tadabur itu merenungnya itu di lagu itu. Jadi sedikit lagu yang bertema cinta remaja gitu sedikit, malah tema keluhan hati, judulnya Lapar. Nanti aku tampilin lur ya. Orang waras tiba-tiba jadi gila gara-gara kenal namanya rupiah. Lupa diri, lupa kawan, lupa ingatan, tak ubah kacang, lupa pada kulitnya. Tampang lugu pun tak mau ketinggalan, mainkan peran ular kepala dua. Omong sana ngadu sini cari selamat, lelah hidup sekarat ingin cepat gapai cita yang berkarat. Dia tertawa terbahak-bahak, mulut berkoar cari sensasi, teringat kawanku kakak jalan ingin dihapus karena gengsi. Lapar, orang lapar kesempatan. Lapar, orang lapar kemenangan. Dapat yang dimakan, lupa waktu lapar. Perut sudah kenyang, masih saja kurang. Jadi dari tahun 97 tuh lebih fokus aku dulu sempat di musik lor gitu. Dan bahkan kawan musik kebanyakan taunya aku belajar musik gitu, bukan di goloknya malah gitu. Ya lor ya, mungkin banyak nanti kalau ada yang nonton. Assalamualaikum Bang Iwan, Mas Wanbo. Wah salam hormat aku buat Mas Wanbo. Terus rekaman pertama di studio Bang Rinto Arahap atau almarhum ya. Nama studionya pertama kok nggak salah 3R apa Riasari ya Bang ya, di Jalan Pertanian Lebak Bulus dulu. Itulah musik. Ya singkat lagi, nanti aku cuplikan laguku macam
lapar, ribut, siapa yang gila, ku ingin, apalagi itu. Apa perlu Bung Karno bangkit lagi? Apa perlu Bung Hatta bangkit lagi? Negeri ini, Satukan negeri ini, satukan negeri ini, sayangi negeri ini, sayangi negeri ini, makmurkan negeri ini. makmurkan negeri ini. Jadi belum ada cerita Golo, aku masih kusimpan dulu, maksudnya nggak pernah aku tunjuk. Ini nggak pernah, Lur. Nah, jadi aku main gitar Lur nyanyi. Jadi ini jawaban untuk yang bilang kampungan, aku nggak masalah, yang penting jangan kotaan gitu ya. Jadi ini kan stiker tentang anak Vespa. Jadi gitarku ini sebenarnya gitar untuk anak Vespa ini, kalau semua itu ada black dan sebagainya, banyak itu pas. Assalamualaikum bapak-bapak di pas. Jadi lagu ini aku buat, sebenarnya bukan lagu sih, orang merepet bahasa aku, apa, ngecap ngomong gitu aja. Tahun 2000, atau Sus tahu itu, tahun 2000 ya Sus ya. Kalau agak panas nggak apa-apa ya Lur ya, aku udah nggak pandai lagi. Cerita bisu kehidupan di rimba, membudaya kenyataan diperkosa. Apa mungkin kucing jadi penguasa? Alah, gak akan mungkin kucing jadi raja rimba. Cerita bisu kehidupan di rimba, asa taring demi untuk kuasa. Apa mungkin kucing jadi penguasa? Mana mungkin kucing jadi raja rimba? Kucing dungu ngakunya turunan singa, modal kuku taring bulu ingin berkuasa. Gajah marah, kerbau kecewa, kelinci putih yang lugu tak mampu bicara. Cerita buta kehidupan di rimba, ambisi jalan terus, kenyataan diperkosa. Kucing dungu ngakunya turunan singa, modal kuku taring bulu ingin berkuasa. Kucing dungu ngakunya turunan singa, modal kuku taring bulu ingin berkuasa. Macan-macanku entah pergi kemana. Oh, macan-macanku entah pergi kemana. Monyet sebut
tangan, tikus tertawa. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Kira-kira gitu loh, tapi lagu pertama tadi yang rekaman ini, lagu ini tahun 2000 nih aku buat, atau Sus mesti tahu. Assalamualaikum Sus. Nah, jadi ternyata tulisan ini sekarang lagi viral Sus, banyak yang ngaku-ngaku. Bener enggaknya kita nggak tahu karena kita nggak punya ilmu tentang itu. Nah ya, jadi nggak ada unsur lain, jangan baperan, khususnya yang berber, jangan. Aku cuma cerita menjawab tentang apa dari dulu sudah belajar golong enggak. Selain musik juga pernah di anak Vespa, tapi sekarang ini masih ada ini. Dan tapi sekarang masih anak Vespa lur. Ya lur ya, jadi mungkin segitulah ya. Sampailah sekarang ini dari anak terus arahkan ya, karena buat aku kan kebiasaan yang kurang pas buat aku. Anak harus mendengarkan orang tua, kan nggak seharusnya lur, nggak seharusnya begitu gitu maksudnya. Jika ada yang benar dari anak kan orang tua juga wajib mendengarkan. Jadi aku, istri di sini belajar untuk mendengarkan, karena udah berapa abad orang tua mengutarakan. Jadi aku dari kelompok yang sangat kecil, istriku mulai mendengarkan apa pendapat dari anak, karena setelah dibuktikan pendapat dari anak itu nyaris nggak ada yang salah. Ternyata benar, musik yang pernah aku jalani, gelap terang yang pernah aku lalui, apapun yang aku rasakan, ternyata ya tetap ke budaya leluhur tradisi, yaitu golok. Indonesia cukup banyak budaya. Dari zaman Indonesia belum ada sampai zaman Indonesia ada. Dari zaman Belanda belum lahir sampai zaman Belanda. Mampus. Semua bisa ada. Semua bisa nyata. Semua bisa ada. Semua bisa musnah. Jangan bilang karena kita sudah menang, lantas budaya kita hilang. Jangan bilang karena kita sudah merdeka, lantas budaya kita sirna. Jangan bilang karena kita sudah menang, lantas budaya kita hilang. Jangan bilang karena kita sudah merdeka, Indonesia Raya, lantas budaya kita sirna. Budaya bukan sejarah, hanya cukup jadi kenangan. Budaya bukan slogan, hanya manis diucapkan. Budaya bukan sejarah, hanya cukup dikenang-kenang. Budaya bukan slogan, hanya
manis diucapkan Indonesia. Cukup banyak budaya, insya Allah nggak akan punah kalau kita terus menjaga. Ya itu kira-kira Lur. Lagu ini juga udah lama juga. Ini tahun berapa ini Wan, lagu ini Wan? Wawan yang tahu ini, buatnya waktu di Gang Sabun ya Wan ya, Gandul ya. Nah jadi sedikit ada penyesalan sih Lur. Lama pernah tinggal di tanah Sunda, di tanah Betawi. Kenapa dulu nggak memperdalam tentang tradisi dan budaya yang sekarang ini akhirnya aku jalani macam bolong ini. Tapi kalau nyesal itu merubah suatu keadaan kan, aku terus menyesal. Tapi karena penyesalan itu nggak merubah, aku nggak akan menyesal dan aku harus mengulang atau mengobati atau membayar hutang-hutang perbuatanku yang dulu. Makanya kalau seduluran tengok tiap hari buat video, kalau bahasa sini sebenarnya bukan kemaruk Lur, cuman aku bayar hutang. Hutang pertama aku itu sama orang tuaku, karena beliau yang membesarkan aku, ibu aku atau mama aku sebutnya yang melahirkan aku, ayah aku yang membesarkan aku. Mereka adalah guru silat yang sekarang udah dipanggil Tuhan bersama Allah, insyaallah, amin. Jadi aku bukan hanya mengirim Fatihah, doa lewat ibadah, saat sholat, saat wirid, bukan. Aku juga membayar hutang perbuatanku untuk orang tua aku itu dengan tariannya. Jadi amanahnya jangan sampai punah tradisi dan budaya ini. Makanya ditonton ini aku baru bisa bayar hutang Lur, insya Allah. Semoga sekalipun tidak bisa melunasi atau membayar segala kebaikan orang tua, tapi setidaknya selama masih ada nyawa, masih ada napas, selama hayat di kandung badan, aku tetap terus di salam budaya. Jadi lebih kurang itu, jika ada kesalahan kata atau salah dalam menyebut nama, aku Andrio Rata, nama yang diambil dari kampung buyut aku, yaitu Cirata, Cianjur. Sampai sekarang masih aku teruskan ke anak-anakku, laki-laki dan perempuan sama. Karena buat aku yang menentukan laki-laki dan perempuan adalah yang kuasa, bukan penguasa maksudnya, tapi yang maha kuasa. Jadi aku nggak pernah membeda-bedakan tentang nama. Sudah jadi seperti marga. Jadi siapapun yang nama belakangnya ada Rata, R-A-T-T-A, double T, itu artinya dia saudaraku ya Lur. Sekalipun dia nggak kenal aku, tapi itu saudaraku. Karena aku Andrio Rata dari leluhur yang di Cirata. Sebelum di Cirata Cianjur, buyutku lama di Bogor. Sebelum di Bogor, buyutku lama di Serang. Sebelumnya lagi, konon cerita dari buyutku, doa dari seduluranku ya untuk kesehatan kami. Di sekitar setahun atau 8 bulan aja aku mau ke Jawa Barat lagi, ingin menghirup, ingin ziarah ke makam leluhur aku yang di Banten. Mohon doanya buat seduluranku. Jadi singkatnya, cerita perjalananku sebenarnya masih panjang, masih banyak, tapi nggak perlu panjang-panjang kali.
singkat-singkatnya aja. Intinya jangan pernah malu, teruslah kita berbuat, teruslah kita menjaga. Kalau bukan kita yang menjaga tradisi dan budaya, mau siapa lagi Nur? Kalau nggak sekarang mau kapan lagi? Jadi jangan pernah abaikan nasihat, sekecil apapun si pemberi nasihat, tapi nilai intinya. Karena sekarang dermaganya di sini ternyata. Tetap semangat Lur. Kalau lampu kurang terang atau tidak terang, aku cuma pakai mesin-mesin gini aja. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam segala kebaikan untuk kita semua.